Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan kita. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan materi sebagaimana telah kita bahas pada video sebelumnya, di mana terkait dengan spektrum atom hidrogen. Baik, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah sampai pada atau kita sudah mendapatkan kecepatan dari elektron dan energi kinetik elektron sebagaimana dituliskan sebagai berikut, bahwa V sama dengan akar E kuadrat dibagi dengan 4pi epsilon ME kali R, dan energi kinetiknya adalah EK sama dengan E kuadrat dibagi 8pi epsilon R. Nah, kemudian energi potensial, ya, energi potensial elektron itu adalah kita dapat tuliskan sebagai V itu sama dengan minus E kuadrat, ya, dibagi dengan 4pi epsilon 0 dikali dengan R. Oke, inilah energi potensialnya. Nah, karena itu dari kedua persamaan dari energi kinetik dan energi potensial, maka energi total pada orbit, ya, yang berjari-jari R, atau orbit pada radius R adalah, kita sudah ketahui bahwa energi total itu adalah jumlahan dari energi kinetik dan energi potensial, sehingga kita bisa tuliskan sebagai bahwa E itu sama dengan EK plus V, ya, EK plus V. Nah, dari sini kita dapatkan ini sama dengan EK sama dengan E epsilon, ya, ini, lalu saya tambah dengan E minus, gitu ya, ini minus tambah dengan, berarti jadi minus V, ya. Jadi energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial. Karena energi potensial adalah minus, maka di sini menjadi negatif. Jadi diperkurangkan, ini kita akan kita dapatkan ini sama dengan, ya, sama dengan minus, ya. Ini kita akan peroleh bahwa ini sama dengan min E kuadrat, ya, sama dengan minus E kuadrat per 8pi epsilon R. Oke. Nah, ini adalah energi total pada orbit pada radius R. Nah, berdasarkan postulat atau dari postulat Bohr yang pertama, ya. Jadi postulat pertama, ya, dari postulat pertama bahwa di sana dikatakan bahwa L-nya itu sama dengan, gitu ya, L, terus kan Ln ini sama dengan Me dikalikan dengan V kali Rn, ya, Rn ini sama dengan itu adalah N merupakan kelipatan dari H bar, kelipatan dari H per 2V, maka N kali H bar. Nah, dari sini bahwa dengan N itu sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Oke. Nah, jadi, ya,
persamaan sebelumnya itu persamaan kecepatan, dan persamaan yang terakhir ini, gitu ya. Dari persamaan, misalkan kita beri inilah persamaan kalau kita lihat, kita tinjau ini persamaan 5, 6 dan 7 ya. Tadi kan ini adalah persamaan 6, kemudian yang ini misalkan persamaan 7, dan yang ini adalah persamaan 8 ya. Nah, sehingga dari postulat tadi ya ini, maka dari persamaan V ini persamaan 6, dari persamaan 6 ya, dari persamaan 6 dan persamaan terakhir ini, katakan misalkan ini persamaan 8 ya, persamaan 9, persamaan 9 dan persamaan 9 ya, maka kecepatan gitu ya, atau kita dapat tuliskan gitu ya, V ini sama dengan, tuliskan C persamaan 6 tadi, V sama dengan ini. Kemudian kita bisa eliminasi dari sini bahwa V itu sama dengan berapa. Kita dapat menuliskannya bahwa V itu sama dengan, jadi tuliskan ya. Oke. Dari sini kita bisa menuliskan bahwa V ya, V sama dengan ya, NH bar dibagi dengan ME kali Rn gitu ya. NH bar ya, dibagi dengan ME kali dengan Rn gitu ya. Nah, kemudian kita substitusi persamaan ini ke dalam persamaan 6 gitu ya. Terus ke sini bahwa V sama dengan ini, sehingga kita tuliskan gitu ya. Ini C, ini menjadi V, di NH coret kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akar pada ruas kanan, maka kedua ruas kita kuadratkan, sehingga kedua ruas kuadratkan, maka kita tuliskan menjadi, ini menjadi kuadrat, ini juga kuadrat, ini juga berarti kuadrat, ini adalah ME kuadrat ME kuadrat ME kuadrat, ini dikuadratkan, tuliskan menjadi ini. Oke, ini ME kuadrat, begitu pula yang R itu juga adalah coba dikuadratkan, ini R, ini Rn dikuadratkan, dan ini akarnya hilang, tinggal ini. Oke. Nah, kalau kita lihat dari kedua sisi persamaan ini gitu ya, ruas kiri dan ruas kanan, maka kita dapat dapatkan bahwa Rn itu sama dengan gitu ya. Kita tuliskan ini. Di sini ada Rn kuadrat, di sini ada hanya R. Kemudian di sini ada ME kuadrat, di sini hanya ME. Di sini ada N kuadrat H bar berarti epsilon 0. Nah, secara sederhana, kalau kita sederhanakan, kita tuliskan menjadi ya, persamaan di atas terus menjadi, berarti ini tinggal Rn ya. Rn di sininya hilang. Di sini tinggal ME, Oke, ME yang di sini hilangkan. Oke, dari sini kita bisa mendapatkan cari-cari orbit stasioner. Jadi cari
jari-jari orbit stasioner adalah, tuliskan, jadi R itu sama dengan, berarti ME kali E kuadrat, ya. Ini berarti ini kali ini berarti N kuadrat, oke, kali H bar kuadrat, H bar kuadrat kali 4 pi kali epsilon 0 dibagi dengan ME kali E kuadrat, ME kali E kuadrat, gitu ya. Jadi N kuadrat H coret kuadrat 4pi epsilon 0, kemudian ada ME E kuadrat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita ketahui bahwa H bar itu adalah, ya, pada pertemuan sebelumnya kita ketahui bahwa H bar, karena H bar itu sama dengan, ya, H bar sama dengan H per 2, maka kita tuliskan ini menjadi, ya, kita ganti H bar menjadi H per 2, ini menjadi ini dikuadratkan, berarti ini H kuadrat, dan yang ini berarti 4, inilah 4. Oke, next. Itu adalah 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi, ya, 4 dengan 4 habis, gitu ya. Kita tuliskan 4 bagi 4 itu 1, saling menghilangkan, tinggal yang ini. Oke, kemudian oke, kita tuliskan kembali ini, ya, substitusi H coret ke dalam persamaan ini C sama dengan, berarti kalau kita tuliskan menjadi H kuadrat dibagi dengan 4 kali pi kuadrat, ya, 4 kali pi kuadrat. Nah, ini saya tuliskan menjadi sama dengan 4 ini menjadi N kuadrat, ya, kali H kuadrat, ya. Kemudian 4-nya dengan yang ini sama dengan 1, 4 beri 4 1, kemudian pi kuadrat dengan pi, berarti tinggal 1/pi, ya. Karena 1/pi maka bisa dikalikan perkalian terbalik, berarti N kuadrat H kuadrat epsilon 0, ya, epsilon 0, ya, dibagi epsilon 0 dibagi dengan pi, ada pi ME, jadi ME dari ME kali E kuadrat kali pi. Oke, jadi N kuadrat H kuadrat epsilon 0 ME E kuadrat pi. Nah, ini saya tuliskan sama dengan A0, ya. Jadi jadi ini sama dengan ini sama dengan A kali
n kuadrat. Ya, sorry, ini A0 kali n kuadrat ya, dengan A0 itu adalah dengan A0 itu sama dengan H kuadrat epsilon 0 H kuadrat kali epsilon 0 dibagi dengan ME kali E kuadrat kali Pi. Ini tidak lain adalah merupakan jari-jari dari Bohr, disebut sebagai jari-jari Bohr. Nah, jika persamaan ya yang ini itu kita substitusikan ya ke dalam energi total gitu ya. Jadi substitusikan atau masukkan ya persamaan ini pada energi total orbit, maka kita akan dapatkan bahwa En yang tadi energi totalnya adalah sama dengan ini, berarti En sama dengan kita tuliskan En ini sama dengan minus ME kali E pangkat 4 dibagi dengan 8 epsilon 0 8H kuadrat kali N kuadrat kali epsilon 0 ya, kali epsilon 0. Tuliskan ulang, dikali dengan epsilon 0. Oke. Jadi ini. Nah, ini persamaan ini gitu ya, disebut sebagai energi stasioner. Pada orbit Gn ya. Jadi energi stasioner pada orbit Gn adalah N sama dengan minus ME E pangkat 4 kemudian dibagi 8H kuadrat N kuadrat kali epsilon 0. Oke. Di mana sebelumnya kita sudah ketahui bahwa ya, kalau kita lihat bahwa energi total dari orbit itu adalah bernilai negatif ya, bernilai negatif yang ini. Maka energi total yang bertanda negatif, hal ini berlaku untuk setiap elektron atomik gitu ya, dan mencerminkan bahwa elektron itu terikat pada inti. Nah, jika E lebih besar dari 0, elektronnya tidak akan mengikuti orbit tertutup di sekeliling inti ya. Jadi jika E lebih besar dari 0, maka tidak akan mengikuti orbit tertutup di sekeliling inti. Nah, itulah kenapa dia bertanda negatif. Nah, sehingga ya, kalau kita ingin menghitung, misalkan kita mengambil untuk N sama dengan 1 ya, maka ya, yang terjadi adalah bahwa kita dapat menentukan bahwa
E pada level pertama atau E1 itu kita akan peroleh E1 itu akan kita peroleh sama dengan minus 13,6 elektron volt ya. Untuk N sama dengan 1 kalau kita substitusi ke sini dengan M nilai ME, kemudian ada konstanta H, kemudian epsilon dengan nilainya masing-masing. Kalau kita substitusi ke sini maka kita akan dapatkan bahwa E1 sama dengan minus 13,6 elektron volt, di mana dengan 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Nah, berarti pada level pertama atau E1 itu sama dengan min 13,6 elektron volt dikali dengan min 13,6 dikali dengan 1,6 kali 10 joule. Demikianlah besar untuk energinya. Nah, sementara itu jika dia untuk N sama dengan tak berhingga ya, maka tentu kita akan juga dapatkan bahwa E-nya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, dengan demikian ya, selisih atau rasio selisih ya, beda energi elektron antara orbital Kn dan orbital Km ya. Jadi kita tuliskan beda energi antara orbital ya, antara orbital Kn dan Km dengan N lebih besar M adalah, kita dapat menuliskannya bahwa delta E gitu ya, tuliskan delta E itu ya. Tuliskan delta E itu sama dengan ME dikali dengan E pangkat 4 kemudian saya bagi dengan 8H kuadrat kemudian epsilon 0 dikuadratkan ya, epsilon 0 dikuadratkan. Teruskan epsilon 0 dikuadratkan ya, dalam kurung ya, seper 1 bagi M kuadrat kurang 1 bagi N kuadrat. Oke, 1 bagi N kuadrat. Nah, dengan demikian ya, kalau elektron melompat dari orbital N ke orbital M ya, elektron akan mengemisikan foton berenergi E sama dengan H kali F ya. Jadi elektron akan mengemisikan foton ya, atau dengan kata lain elektron akan melepas energi foton berenergi sebesar H kali F. Maka dengan mana akan diperoleh atau sehingga kita akan peroleh ya. Jadi ketika dia mau mengemisikan foton berenergi HF, maka kita akan peroleh bahwa seper lambda 1 bagi lambda ya, 1 bagi lambda. Nah, itu sama dengan R dalam kurung 1 per M kuadrat ya, kurang 1 bagi N kuadrat ya, kuadrat
di mana ya dengan R itu adalah merupakan konstanta Rydberg gitu ya, yang nilainya setara dengan ya, di mana R itu adalah konstanta Rydberg ya, yang nilainya setara dengan bahwa R itu sama dengan C V, bahwa R itu sama dengan ME kali E pangkat 4 8 kali H kuadrat kali epsilon 0 kuadrat dikali dengan C, dikali dengan C ya, konstanta Rydberg. Nah, karena itu gitu ya, berdasarkan postulat Bohr ya, di mana dinyatakan bahwa momentum P M E kali V, maka P kali R itu harus sama dengan N kali H coret. Oke, N kali H coret. Nah, sehingga kalau kita tuliskan momentum ya, tuliskan P itu sama dengan ME kali V dan maka P kali R P saya kalikan dengan jari-jari itu sama dengan N kali H bar. Oke, N kali H bar. Nah, sehingga kalau kita merujuk kembali pada pertemuan sebelumnya, bahwa jika kita menggunakan persamaan panjang gelombang de Broglie ya, maka kita akan dapatkan bahwa 2 kali Pi ya, kali R itu harus sama dengan N lambda N. Oke. N lambda N. Dan kita akan peroleh bahwa lambda N itu sama dengan ya, lambda N itu sama dengan N kali 2pi kali A0 ya, dimana A0 itu adalah merupakan cari-cari dari atom Bohr. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa keliling orbit elektron merupakan kelipatan gitu ya. Kalau kita lihat lambda N sama dengan N kali 2pi A0. Hal ini menunjukkan bahwa keliling orbit elektron merupakan kelipatan bulat gitu ya. Kelipatan bulat panjang gelombang de Broglie-nya. Ya, panjang gelombang de Broglie-nya. Nah, karena itu gitu ya, dari persamaan-persamaan yang kita telah tuliskan atau kita sudah jelaskan di atas ya, maka jelas bahwa Niels Bohr ya, telah menjelaskan formula empiris dari Palmer-Ritz tentang spektrum atau hidrogen sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dengan memanfaatkan sifat gelombang elektron ya, di mana bahwa spektrum garis ternyata merupakan ungkapan dari energi orbital yang stasioner. Lebih jauh bahwa energi stasioner ini merupakan tingkatan energi yang diskret ya, di mana bahwa setiap level energi itu punya nilai energi tersendiri. Kata misalkan pada E untuk N sama dengan 1 kita sudah dapat peroleh bahwa E1 sama dengan minus 13,6 electron volt. Kemudian kalau kita N kita ganti N sama dengan 2, maka kita dapatkan
minus 3,40 electronvolt sampai pada ketika N sampai 9 tak hingga, maka akan kita dapatkan bahwa energinya akan sama dengan 0. Ya, akan sama dengan 0. Nah, sehingga gitu ya. Nah, namun demikian gitu ya. Teori Bohr itu memandang orbit elektron hanya merupakan atau hanya berbentuk lingkaran saja. Ya. Nah, di sisi lain muncul ungkapan bahwa orbit ini dia juga berbentuk atau orbitalnya ini berbentuk elips, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sommerfeld pada tahun 1916 dan Wilson pada tahun 1915, ya, pada tahun 1915. Oke, kita sudah mendapatkan ya bagaimana karakteristik dari orbital elektron, di mana berdasarkan pemaparan dari Niels Bohr bahwa orbitalnya dia berbentuk lingkaran. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.